Kita minta Tuhan kuduskan setiap hati kita, Tuhan kuduskan setiap pikiran kita, Tuhan kuduskan setiap kehidupan kita, supaya nggak sia-sia kita datang kepada Tuhan. Waktu kita itu datang itu dari jauh mungkin datang ya, mungkin saudara yang jauh jalan kaki ke sini itu juga gak gampang ya toh. Kita mau datang dengan Tuhan supaya dapat berkat saudara ya. Kita tinggalkan pikiran-pikiran yang di luar ya. Biarlah campur tangan Tuhan hari ini menyertai saudara dan saya. Kita fokuskan pikiran kita untuk melihat wajahnya Yesus pada pagi hari ini. Kita nyanyikan pujian. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Bapa hari ini. Terima kasih Yesus. Haleluya. Pujilah Bapa. Haleluya.
kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Kau berikan hari ini Tuhan kami buat kesehatan yang luar biasa. Sudah banyak orang hari ini mengalami sakit yang luar biasa, tapi hari ini Tuhan berkat anugerah kami mengucap syukur dan terima kasih. Seperti pujian ini kami mengucapkan terima kasih Tuhan. Kau berikan kami bisa nafas hari ini. Itu kemurahan yang Tuhan beri yang luar biasa, kekayaan yang luar biasa. Kami mengucap syukur Tuhan. Mungkin perkara persoalan banyak di depan saya, di depan kami semuanya Tuhan. Tapi satu hal Tuhan, begitu besar anugerah yang Tuhan kasih, kami bisa bernafas hari ini. Itu berkat yang luar biasa. Kami mengucap syukur buat pagi hari ini Tuhan. Ampuni setiap hati kami, ampuni setiap pikiran kami Tuhan, ampuni setiap lidah mulut kami Tuhan yang tidak berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus di pagi hari ini kami mau memuji Engkau, kami mau memuliakan nama-Mu Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Ampuni setiap kami orang-orang masih anak-anak, ampuni setiap kami orang yang masih muda, ampuni setiap kami orang parah yang sudah tua, yang sudah lansia Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan. Mari Roh Kudus jamah pikiran kami Tuhan, jamah hati kami Tuhan, kuduskan, sucikan Tuhan. Berikan roh pengampunan bagi setiap kami Tuhan, supaya kami bisa memuliakan nama-Mu, kami bisa memuji nama-Mu, kami bisa mengalami perjumpaan pada pagi hari, memandang wajah-Mu yang dahsyat, yang luar biasa. Kau tambahkan sukacita yang besar pada setiap hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada saat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ada sukacita saudara? Amin. Haleluya. Ada pembebasan dari Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Haleluya. Kasih Tuhan itu tak berkesudahan buat saudara dan saya. Ayo kasih salam satu dengan yang lainnya. Kasih Tuhan itu luar biasa dahsyat. Hadiah yang gede gitu ya. Saudara kalau ulang tahun ya, kalau saudara ada orang mengasih saudara dikasih hadiah yang besar itu rasanya itu terima kasih ya. Mau sama gini saudara, terima kasih gitu ya. Enggak, tapi sungguh Allah itu kasih hadiah kita itu apa? Nafas. Saudara bisa menafas hari ini, tak berkesudahan kasihnya. Kita berdiri, tunjukkan sama Tuhan Yesus sukacita yang
Memang kepastian untuk pandemi ini tuh saudara nggak lama-lama ya, nggak banyak pujian, tapi saudara cukup waktu yang singkat itu saudara pergunakan memuliakan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin. Nggak usah direken mas pikiran yang di luar ya toh, muakel ya toh, benci, marah ya. Apalagi saudara, habis diumpat-umpat orang ya, dimarahin orang, masih buat semua. Hari ini perjumpaan dengan Yesus waktu singkat ya, sungguh-sungguh kita mau ketemu dengan wajahnya Yesus. Amin. Itu pribadi masing-masing saudara ya. Kalau saudara datang di sini ada yang memenuhi bangku, saudara, ada yang datang ke sini cuma kepingin ketemu Bapak Subali itu. Tapi satu hal, biarkan waktu itu sungguh-sungguh berikan sama Tuhan Yesus. Alami perjumpaan dengan Yesus hari di pagi hari. Amin. Dibuang dulu pikiran yang di luar. Alami, aku rindu dengan Tuhan. Buat hati kita merindukan cinta kita dengan Tuhan. Supaya apa? Saudara benar-benar hari ini ibadah diberkati Tuhan. Amin. Waktunya gak terbuang dengan sia-sia. Benar-benar saudara alami itu berjumpa dengan Yesus di dalam paitnya Allah. Amin. Haleluya. Saya ini sebenarnya nekat saudara ya. Ibadah dibuka di saat yang seperti ini tuh nekat. Kenapa? Karena pikiran saya itu duduk misi saudara ya. Orang kalau penginjil, seorang penginjil itu gak akan takut dengan apapun. Bahkan dia akan mendoakan orang kena pandemi pun dia mesti doakan loh saudara. Nek mati itu untung, amin. Mati itu untung saudara ya. Saya berapa kali nganter mama saya kalau di rumah sakit itu ya berkali-kali ya toh, saat mau operasi saat apa berkali-kali. Saya melihat mungkin di situ banyak wabah ya, di jalan aja banyak wabah, apalagi di rumah sakit tempatnya wabah ya, benar nggak saudara? Tapi di sana saya berkata begini, saya percaya kalau Tuhan kasih hidup aku, Tuhan kasih hidup. Amin. Kalau Tuhan kasih sehat aku, Tuhan pasti kasih sehat. Hari ini sakit tersembuhkan, hari ini sakit tersembuhkan. Begitu saja saudara. Satu hal, saya bersyukur ada penginjil-penginjil yang di pelosok-pelosok memenangkan jiwa-jiwa. Gimana dengan kehidupan mereka? Dia mendoakan orang lepra, ya toh, mendoakan orang sakit aib mungkin, sakit sesuatu sakit yang menular saudara ya. Tapi itu tugasnya anak-anak Tuhan, tugasnya hamba Tuhan, tugasnya seorang diurapi oleh Tuhan. Gak boleh dipek dewe saudara ya. Kalau kita kasih urapan Tuhan menyembuhkan orang, dipek sendiri enggak saudara, mendoakan banyak orang. Amin. Saudara rindu hari ini bertemu dengan Tuhan. Kalau saya kasih kesempatan buka ibadah, pergunakan itu kesempatan dengan sungguh-sungguh. Ada yang aku sebulan sekali guys, pokoknya aku terima Tuhan. Saudara, memang saat pandemi ini, saudara, kita kasih fasilitas itu streaming ya. Saudara bisa buka HP sama dengan seperti saudara duduk di sini ya. Di rumah saudara bisa dengarkan mulai awal sampai akhir ya. Saya terima kasih sama Mas Leo ini, saudara ya, luar biasa di pelayanan hari ini itu gratis buat gereja ya. Kalau saya undang orang sih bayar ini saudara ya. Mulai awal pandemi sampai sekarang, waduh, Mas Leo memberkati gereja ya, memberkati jemaat. Dia bisa sorting, gak pernah lelah, gak pernah tersulo saudara ya. Saya terima kasih banyak ya. Jemaat juga berterima kasih. Di rumah streaming saudara bisa menikmati ibadah pada pagi hari. Puji Tuhan, haleluya. Kita akan berikan persembahan saudara. Siapkan persembahan. Kita sama-sama mendeklarasikan kepada diri. Deklarasi bersama dengan saudara berkata bersama Tuhan ya. Persembahan, deklarasi bersama persembahan. Kami percaya untuk surga terbuka. Kami percaya berkat Tuhan curahkan. Saya menerima bisnis, saya bekerja, sekolah, nilai yang baik, keuntungan, bonus, dan dilipat gandakan. Semua transaksi berhasil. Kasta lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di surga. Menerima hadiah, kejutan dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang berlunya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit dan kerugian halau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Berikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum saudara, saya menyanyikan pujian ini, saudara jaga kesehatan, amin. Jaga kesehatan. Di tengah-tengah wabah yang seperti ini semakin tinggi ya kasusnya, tapi saudara harus banyak-banyak minum vitamin ya.
Saudara, tubuhnya ini kan perlu ya dikasih vitamin, makanan yang sehat, lalu hindari kerumunan massa ya. Jadi di rumah hidup sehat ya, jangan pernah tidak sarapan ya, harus makan yang sehat. Saudara bisa ibadah dan menikmati bersama Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Bapakku menyembahmu. Sini katakan ku percaya.
Haleluya. Kita siapkan hati kita, kita siapkan roh kita. Biarkan Tuhan sendiri menjamah kita masing-masing pribadi yang datang dalam ibadah, kebaktian, jemaat Tuhan yang ada di Kupang Kerajaan ini. Biarkan Tuhan sendiri yang beracara, biarkan Tuhan sendiri yang berurusan dengan pribadi setiap pribadi kita hari ini. Nikmati kebaikan Tuhan. Saya percaya sebagai besar kita akan setuju kalau semuanya mengaku bahwa Allah itu baik, bahwa Allah itu sungguh-sungguh baik dan sempurna kebaikannya buat kita. Dalam keadaan apapun kita katakan Tuhan baik, bahkan hari yang kita katakan Tuhan baik. Dialah Tuhan pada pagi hari ini kami menikmati pujian penyembahan dalam suasana kondisi keadaan apapun. Kami tanggalkan, kami fokus, kami berlari pada firman-Mu, kami berlari pada hari lalu, dan kami tinggal di dalam-Mu, dan kami bersedia kepada Engkau. Hanya Engkau saja Tuhan yang menjadi tujuan hidup kami. Oh haleluya, saya ada kesempatan untuk menyembah serta mendengarkan firman. Ku nyanyi untuk mendengarkan firman-Mu. Sudah kami singkat, tetapi Engkau terus beracara hidup kami dan setiap waktu dan setiap waktu. Dan kami siap untuk menerima firman-Mu, katakan bersama-sama saya. Amin. Mari saya untuk Bapak Ibu sudah berbagi berdiri, kita sama-sama akan mendeklarasikan perkataan firman Tuhan sebagai tertinggi otoritas di hidup kita. Deklarasi firman. Deklarasi firman. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya Aku siap untuk dan melakukannya. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Lalu silakan Bapak Ibu sudah bisa duduk kembali. Hari ini saya akan menyampaikan sebuah firman tentang kita ini sebagai duta besar atau sebagai utusan Tuhan atau pemerintahan Kristus di surga.
Tetapi kita ini berjubah ya, atau berbajukan sebagai hamba. Nah, ini sebuah kontradiksi ya. Jabatannya duta besar, utusan pemerintahan kerajaan surga, tetapi kita ini memakai bukan bajunya duta besar, Bapak Ibu. Ya, jemaat yang dikasih Tuhan. Tetapi kita memakai jubah atau baju itu sebagai seorang hamba. Nah, ini pengertiannya dalam, Bapak Ibu, karena kita melihat definisi pelayanan hari-hari ini. Banyak hamba Tuhan memakai jas, ya, baju rapi, ya. Mungkin jasnya itu harganya sudah berapa ya? Yang tahu tuh Pak Yusak nih, karena dia suka shopping ya. Artinya bukan shopping apa? Sukanya itu apa? Tahu harga-harga di mall, ya, fashion gitu. Kalau saya ini bukan orang fashion ya. Istri saya tahu, saya mau orang fashion. Berapa ya? Aisyah, itu jas yang paling mahal berapa? Ya? Wah, ratusan juta, Bapak Ibu ya. Duta besar bajunya untuk melayani jemaat Tuhan ya. Itu bajunya itu sampai ratusan juta. Saya percaya kalau bajunya sudah ratusan juta ya, karakternya sebagai apa atau sebagai tuan, Bapak Ibu? Sebagai tuan atau bos. Baju saya Nathan, ini sudah ratusan juta. Kalau saya masuk kampung Nathan, gereja kecil, kampung aduh, tak sumpun Nathan. Ya. Gitu. Tapi enggak, saya punya teman-teman ya, yang sering khotbah ya. Kalau sudah khotbah gereja mana? Gereja Petani Inden, gerejanya Rock, gerejanya apa saja. Kalau saya panggil melayani di gereja Kupang kecil, mobil parkirannya susah, ya toh. Itu mereka itu sampai kagum. Loh, ternyata gerejamu itu di kampung ya Nathan. Dan luar biasanya mereka itu sangat senang karena dekat dengan masjid. Iya ya. Jadi mereka itu meskipun pakai jasnya itu ratusan juta atau mereka biasa di gereja yang besar, itu mereka merasa diundang itu terhormat, Bapak Ibu. Amin. Karena mereka itu jarang diundang gereja kecil, ya. Karena gereja-gereja mungkin suka juga mengundang mereka, ya toh. Nah, kalau saya Bapak Ibu ya, oh duta besarnya Tuhan, pembicaranya gereja besar, diundang di gereja kecil, masuk kampung begitu ya, jalan kaki gitu. Terus gerejanya kecil, jemaatnya kecil, kebelanya juga kecil-kecil ya kan. Jemaatnya besar-besar. Nah itu ketawa ya. Saya itu sering kalau sama adik-adik saya itu kalau saya jalan di mall itu saya misalnya lagi jalan-jalan brosur dengan mereka itu, Bapak itu tahu nggak? Saya punya anak lawan itu nggak sesat saya gini, buat di saya Yusak gitu. Ya. Jadi saya ini sebagai kayak apa ya, dijaga mereka gitu. Amin. Karena saya suka melayani mereka. Nah, kita mengatakan bahwa kita semua ini menjadi duta besar. Katakan amin, Bapak Ibu. Amin. Kalau duta besar, Bapak Ibu tahu nggak duta besar itu apa? Wakil dari sebuah negara, ya, wakil dari sebuah pemerintahan, dan hidupnya dijamin oleh negara itu di suatu negara. Jadi dikirim tugasnya, misalnya ini duta besarnya Amerika, duta besarnya Afrika, dimanapun mereka berada, itu negara Indonesia yang mengirim duta besarnya itu mencukupi hidup mereka. Amin. Sama dengan kita. Kalau kita ini dipanggil dan dipilih sebagai duta besarnya Allah, kita akan apa Bapak Ibu? Dicukupi. Amin. Semua keperluan kita, semua kebutuhan kita, bahkan yang tidak terpikir masih dalam hati belum diucapkan Tuhan sediakan. Amin. Bahkan di tengah apapun, di padang belantara, di hutan, ya di padang gurun, di lembah, Tuhan tetap menyediakan. Amin. Bahkan di tengah-tengah pandemi seperti ini, Bapak Ibu, Allah selalu menyediakan. Tetapi buat orang siapa, Bapak Ibu? Duta besarnya Tuhan yang mempunyai jubah bajunya hamba. Amin. Tapi Bapak Ibu, kalau duta besarnya tapi nggak punya bajunya hamba, ya Tuhan nggak akan mencukupi karena dia sudah mencari sendiri. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan dan pikir dengan Tuhan sendiri pasti akan dicukupi.
Kita baca 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Ya. Saya minta tolong Bu Lucy bisa bacakan. Soalnya keras juga Bu Lucy ini. Karena dia dutanya dari Indonesia ke Taiwan. Ngalami duta besar. Amin. Iya. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. 1 Korintus kita buka pasal 6 ayat 19 sampai ayat 20. Ya. 1 Korintus pasal 6 ayat 19 sampai 20. Ya. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus Ya. yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Bukan milik kamu sendiri. Ya. Sebab kamu telah dibeli, Dibeli. dan harganya telah lunas Lunas dibayar. dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Alkitab jelas mengatakan bahwa kita yang hidup sudah ditebus ya dengan harga yang mahal, lunas ya, tidak ada kredit Bapak Ibu ya. Kalau kita membeli sehari ini kan kredit semua ya toh. Maka dari malam itu saya sama teman-teman saya itu pengen cari HP Bapak Ibu. Wah, kreditnya murah-murah loh ya. HP itu sampai harganya 160.000 Bapak Ibu. Padahal itu HP-nya mahal ya. Harganya 3 juta, 2 juta. Nyicilnya itu 160.000 disesuaikan dengan pandemi hari-hari ini ya. Makanya hari ini yang paling ramai itu toko apa? Toko HP Bapak Ibu. Karena harganya murah ketika pandemi. Dan hari-hari ini bisnis semua melakukan bisnis pakai apa? Online Bapak Ibu ya. Yang berhadapan langsung gini ada, tetapi cuma selipas-seliwur Bapak Ibu ya. Semua ini bekerja keras bagaimana membangun bisnis lewat HP, Android, jarak jauh, sekolahnya jarak jauh. Entah kapan itu ya. Kalau istri saya, enak apa? Esok itu pandemi terus tuh enak. Karena nggak repot gitu. Langsung wawancara gini, entah di rumah, entah di mana, beres dulu-dulunya. Nah, Bapak Ibu, Tuhan memberi kita lunas. Kita ini hidup ya, posisinya bukan milik kita. Amin. Jadi kita mau dipanggil sebagai duta besar yang menjadi karakter hamba atau berbajukan hamba. Posisi kita ini harus tahu bahwa kita ini bukan milik kita sendiri. Miliknya siapa Bapak Ibu? Katakan sama-sama saya, milik Tuhan. Saya milik Tuhan. Saya milik Tuhan. Saya milik Tuhan. Nah, kalau kita milik Tuhan, Tuhan mencukupi enggak semua kebutuhan kita? Iya dong. Amin. Terjadi. Pasti, iya. Itu iman Bapak Ibu. Katakan, ya. Jadi Bapak Ibu, mereka yang hidup untuk Tuhan, itu untuk kemuliaan Tuhan. Duta besar itu mencerminkan pribadinya sebuah negara. Kalau duta besarnya itu sopan santun, pandai, ya, terus orangnya itu pinter ngomong, ya, menjaga sikap, menjaga hidupnya. Wah, duta besar itu disegani di sebuah negara itu. Meskipun negara itu negara yang jahat, ya, tapi segan. Kalau mau membunuh duta besar, itu satu negara itu marah Bapak Ibu. Sebab itu tidak ada duta besar di negara manapun yang dibunuh, ya, karena pembunuhnya akan berhadapan dengan sebuah negara, nggak hanya presidennya, nggak hanya rajanya, tapi semua rakyat, ya, kan nggak ada cerita di historinya. Duta besar Indonesia terbunuh, ya, tertusuk di Amerika, nggak ada Bapak Ibu. Yang ada diusir ya, diusir suruh pindah gitu, putus diplomasi ya. Kenapa? Ini duta besarnya ini ngecek no, ya toh. Ada skandal ada apa? Diusir Bapak. Demikian juga kalau kita ini sebagai duta besarnya Tuhan, kalau nggak mencerminkan kerajaan surga, diusir nggak Bapak Ibu? Iya. Kalau diusir Bapak Ibu, diucek-ucek nanti gitu, ya. Karena kita kerajaan Allah. Yang ngirim kita seng ke dunia yang penuh kegelapan. Sebab itu mengatakan, kamu saya kira sebagai duta besar itu bukan sebagai harimau, ya. Tuhan memberikan perumpamaan Bapak Ibu, ya, mengasih perumpamaan. Kita seperti apa? Bukan the king of the apa? Bukan raja di hutan perumpamaannya, tapi domba. Domba di tengah-tengah
Loh kenapa serigala? Kok nggak gajah ya toh? Kok nggak harimau ya toh? Kok nggak monyet gitu ya toh? Kenapa ya Tuhan serigala? Karena serigala itu melambangkan ya. Kalau menolong di pagi atau di malam hari Bapak Ibu. Kalau malam hari cari makan atau cari mangsa atau cari tempat tidur Bapak Ibu serigala. Cari mangsa kalau malam hari. Sebab itu anak-anak Tuhan kalau tidur nggak berdoa pasti bangsa serigala. Artinya apa Bapak Ibu ya? Berjaga-jagalah, waspadalah, dan tetaplah berdoa. Nah, kemudian baca 2 Korintus pasal 5, coba ya, tetap polisi ya, karena beliau ini sudah menjadi duta. Ya, bukan kembali ke Indonesia karena beliau nakal atau beliau apa ya. Nah, karena udah waktunya harus kembali untuk memberkati Indonesia. Ya. Pasal 5 ayat 14 sampai 15. Tadi 1 Korintus, sekarang 2 Korintus Bapak Ibu. Ini sama ayatnya. Saya kasih 2 pengukuhan. 2 Korintus 5 ayat 14 ayatnya 14 sampai 15. Ayat 14 sampai 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati ya. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi Bapak Ibu, kita ini sudah mati. Ya. Apa matinya? Mati terhadap keinginan-keinginan hukum dunia. Apa hukum dunia? Hukum kedagingan itu hukum dunia. Apa hukumnya kerajaan Allah? Hukum kerajaan Allah, hukum roh. Apa hukum roh itu? Galatia pasal 5 mengatakan adalah buah-buah roh, sukacita, kasih. Apa itu buah-buah daripada kegelapan atau dunia? Pesta pora, yang benci, membunuh, menusuk, iri hati, dendam, perkataan yang tidak baik, bersungguh-sungguh, tidak bersyukur. Itu bukan duta besar. Amin. Dengan jelas Tuhan malah menggarisbawahi di 2 Korintus. Sebelumnya 1 Korintus dijelaskan sama Tuhan bahwa kita ini nggak hanya dibayar dengan harga yang lunas, tapi Kristus mati untuk kita ini harus mati juga sebagai apa? Orang dunia. Amin. Sebab itu hukumnya nggak boleh pakai hukum dunia. Ya, saya sering ngobrol sama teman-teman saya hari ini, mereka di tengah-tengah perceraian. Ya, karena pandemi, ya, Bapak Ibu masih lihat di Bandung itu perceraiannya per hari itu mencapai 500 orang. Sampai antri Bapak Ibu. Antri di KUA itu ya. Bahkan itu pengacara saya teman itu ngeri, ya. Tiap hari itu hampir ya 2000 orang itu bercerai. Seluruh Indonesia. Per hari Bapak Ibu. Jadi kebanyakan nanti banyak janda-janda ya. Maaf ya. Memang benar, laki-laki itu lebih banyak atau sedikit? Lebih sedikit daripada perempuan. Sudah sedikit ya. Sing lakinya ini beli Bapak Ibu ya. Suka cerai-menceraikan gitu ya. Iya. Tetapi anak Tuhan beda. Amin. Hukumnya bukan cerai-menceraikan. Hukumnya adalah dari 1 sampai mati. Amin. Sudah dijelaskan di sini Bapak Ibu. Kalau silang pendapat, ada kesalahan, ada kesilapan, ada dosa satu dan lain, tidak boleh bercerai sebab Tuhan tidak mengizinkan cerai. Apa hukumnya kalau nggak cerai Bapak Ibu? Ada ya, firman Tuhan mengatur boleh pisah tempat. Ya. Saya punya kakak rohani itu ya. Oh, itu gembala gereja besar Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu saya punya gerejanya ngeri. Jumlahnya 1000 2.000 gembalanya loh Bapak Ibu. Ya, ada masalah dengan kehidupan mereka. Mereka nggak cerai, tapi misah ya. Jadi istrinya tinggal di bawah, ini 2 tingkat rumahnya, suaminya di atas Bapak Ibu. Nggak cerai Bapak Ibu. Sampai akhirnya mereka itu mengalami namanya pertobatan ya. Untung bertobat sebelum meninggal Bapak Ibu. Jadi bertobat mereka bisa satu. Banyak itu anak-anak Tuhan. Jadi hukumnya beda ya Bapak Ibu.
di tengah pandemi bahwa kita ini, saya ulang lagi, kita duta besar mencerminkan kerajaan surga. Bahkan di pernikahan kita, ya Bapak Ibu yang punya kehidupan keluarga, pernikahan, apapun yang terjadi, bukankah waktu menikah itu kita pakai hukumnya kerajaan Allah? Benar nggak? Ada yang pakai nggak pakai kita waktu menikah? Nggak ada kan? Ada ya? Oh iya, aman, mengaku ya. Ya dapat Tuhan saja ya. Jadi menikahnya harus pakai hukumnya Tuhan, baik susah maupun senang, baik sedih maupun suka, baik itu sakit maupun sehat, baik itu punya uang dan nggak punya uang, baik itu makan nggak makan, tetap satu Bapak Ibu. Baik yang itu mereka jahat atau baik, tetap satu. Nggak ada kata kalau misalnya ya kecuali, nggak ada gitu nggak ada. Amin. Sebab Kristus menyatukan sebagai saksi adalah kerajaan Allah, Bapak Ibu, jangan main-main. Sebab itu standarnya itu Alkitab. Amin Bapak Ibu. Kembali ya, kembali. Saya banyak hari ini itu melayani teman-teman saya ya, mereka untuk benih pelayan Tuhan lah ya. Mereka di tengah-tengah amal seperti itu, saya katakan tidak ya, tidak sama sekali ya. Hanya masalah keuangan mereka cerai ya. Sekarang pandemi seperti ini, ada nggak semuanya itu pasti susah Bapak Ibu, seluruh dunia loh Bapak Ibu ya. Pengusaha itu bahkan ya nggak bisa bayar mungkin mobilnya, rumahnya, perusahaannya, karyawannya 1000 ya, utangnya ya 1000 miliar Bapak Ibu. Bisa bayar pandemi? Tidak bisa Bapak Ibu. Dan saya beritahu ya, tadi malam itu, kemarin itu hari Jumat Sabtu, Menteri Ekonomi sudah mengumumkan Indonesia masuk resesi beneran ini Bapak Ibu. Kalau kemarin kan di pintunya, sekarang itu masuk pintunya ini loh ya. Kalau ini resepsionisnya kayak di belakangnya ini ya, Lisa itu ya, masuk itu Pak. Nanti kuartal ini kalau corona masih panjang, apa artinya resesi Bapak Ibu ya. Nah kemarin itu nggak salah Rina ya ngasih data tentang resesi ya. Rina, oh bukan ya, saya di WA teman saya, teman saya di mana itu ngasih data tentang resesi. Kalau resesi itu apa akibatnya? Ekonomi macet Bapak Ibu, banyak PHK, banyak pengangguran, daya beli masyarakat berkurang, rendah ya. Pemerintah pusing, rakyatnya pusing. Tapi anak Tuhan nggak boleh pusing. Amin. Dulu pernah terjadi resesi itu berkali-kali, tapi anak Tuhan resepsi. Amin. Loh iya. Meskipun kata Buddha hanya makan apa itu kerupuk sama kentang sama anu, itu resepsi. Amin. Amin. Karena di luar sana Bapak Ibu ya, banyak itu makan Senin Kemis ya. Ada makanan Bapak Ibu ya. Sampai Bu Gembala itu sana ini cerita, gereja kita ini banyak sembakonya, luar biasa Bapak Ibu. Gereja besar-besar teman saya, kok enak yo, gerejamu Ciwili loh ada, iyo. Sebagonya tak onto itu sebulan 2 kali loh. Luar biasa. Kita ini nggak krisis, nggak resesi, kita resepsi. Amin. Makan terus, ada nasi terus, ya, ada mie terus. Loh mereka tuh, berbuat ada nasi baru, ada mie, ya. Bingung, gereja besar mereka, gerejanya besar, tapi resesi ya resesi mereka juga. Tuh gerejamu kecil loh, nah iya. Tuhan, karena kita ini duta besarnya, amin. Gereja ini menjadi duta besar di kampung ini Bapak Ibu. Karena di kampung ini, maka Tuhan memberkati, amin. Katakan, gereja ini dan saya tidak pernah resesi. Gereja ini dan saya tidak Pernah resesi, selalu resepsi. Amin. Ya kan? Ya. Saya selalu seperti itu Bapak Ibu. Dan saya mengalami, Bapak Ibu, kalau saya cerita saksi ini benar kehidupan saya ini, Mbak Sus ini saksinya, gitu. Yang bekerja itu kayak saya itu satu keluarga yang bekerja itu isi saya sebagai guru kayak Bu Ida. Tapi saya ini sebagai hamba Tuhan. Saya memposisikan saya sebagai duta besarnya Tuhan. Amin.
Saya kalau ngomong sama istri saya, Ma, jangan takut, gaji guru berapa sih? Betul nggak? Sedangkan kebutuhannya lebih besar lagi Bapak Ibu, ya, lebih besar. Tapi kita sudah melewati hampir, ya, itu sekitar 11 bulan waktu resesi. Jadi teman-teman pada datang loh, nah, ya, sampai kita itu bingung. Bapak Ibu pernah nggak, ya, nyicil mobil, kredit mobil, tapi yang bayarin bank, ada nggak? Nggak ada. Udah berjalan, kemudian nggak bisa bayar ini, telat-telat terus. Malah bank itu bayarin Bapak Ibu. Nggak sekali loh, 2 kali Bapak Ibu. Saya ngalami sama diri saya. Loh Pak, kita ngajukan relaksasi ditolak, bingung kita. Ngajukan apa itu? Keringanan, ya, karena pandemi gini kan pemerintah sudah mengajukan. Barang siapa mengalami pandemi silakan relaksasi. Wah susah Bapak Ibu, kita 3 bulan berjuang. Selama 3 bulan pun bayarnya telat-telat. Dan anehnya Bapak Ibu, kita hanya berdoa. Saya berdoa Tuhan, mobil ini kalau kehendakmu pasti Engkau akan menyediakan. Ya, aneh Bapak Ibu. Sampai ketika itu, sampai salesnya kita sudah ke pusat ke Jakarta ditolak, nggak ada, email-emailnya nggak ada, ya nggak ada kabar hari itu. Sales yang nagih kita itu malah gini, sudah Ibu, saya akan bantu Ibu. Sampai saya meragukan, iso tak Mas gitu, bisa Pak, saya usahakan bisa Pak, ya. Tapi kita sudah telat loh Mas, nggak apa-apa Pak, Bapak bayar aja yang sekian ini. Wah kita nggak mampu Mas, ya sudah Pak, gitu. Ternyata diuruskan Bapak Ibu. Lah, kantor yang cabang ini ngurusnya 2 bulan itu telat-telat Bapak Ibu. Kita sudah bayar telat, mereka mengurus relaksasinya telat. Apa yang jadinya Bapak Ibu? Diberitahu sama istri saya, Pak, 2 bulan yang kita telat, yang nggak bisa bayar, dibayar banknya Pak. Aneh kan Bapak Ibu? Setelah sudah dibayar banknya, kita ini kasih keringanan, diloloskan Bapak Ibu. Relaksasi. Saya nggak pusing Bapak Ibu. Saya percaya anak Tuhan pasti resepsi, pasti bisa bayarnya. Amin. Bagaimana caranya? Kita duta besarnya pasti dicukup. Enggak hanya itu Bapak Ibu. Ya, mepet-mepet di tengah hari, ya ada saja, gitu. Kayak Elia di padang gurun, di gua Adullam, Daud atau Elia di gua mana itu? Elia yang lari dari Sungai Kerit, ya, Sungai Kerit ya. Di tengah kelaparan, Tuhan pilih burung gagak. Pernah ngalami Bapak Ibu? Pernah. Amin. Kalau yang sudah pernah itu, saya percaya memujinya pasti semangat Bapak Ibu ya, karena membuktikan mujizat dan keajaiban Tuhan. Dan pasti. Jadi Bapak Ibu, ingatlah selalu kebaikan Tuhan. Jangan ingat akan kondisi hari ini. Amin. Kalau kita pernah ditolong di belakang hari, Tuhan akan menolong lebih besar dan lebih besar. Katakan amin. Amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, bahwa kita adalah milik kerajaan Allah, kita adalah milik Tuhan. Nah, ini 2 ayat ini menyatakan kepemilikan, bahwa kita adalah warga negara surga, bahwa kita yang sudah dipanggil. Kata dipanggil, banyak yang dipanggil, tapi sedikit yang dipilih. Kata dipilih bukan berarti yang di surga itu masuk, bukan. Dipanggil banyak, lewat proses lagi Bapak Ibu. Saya kasih contoh begini, semua anak Tuhan dipanggil menjadi duta besar, tapi sedikit yang dipilih. Nah, maksud saya, ya, seperti orang masuk negeri hari ini, UMPT dan sebagainya, banyak yang dipanggil untuk melakukan seleksi masuk perguruan tinggi negeri, tapi sedikit yang dipilih karena memang kampusnya negeri sedikit. Seperti itulah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita ini mengalami pelayanan seperti itu. Nah, saya akan ngomongkan pelayanan atau hamba ini. Kita melihat bahwa Kristus sudah meneladaninya, ya. Kita lihat ayat di mana Kristus itu meneladaninya. Dia mengosongkan dirinya menjadi rupa seperti manusia. Jadi prinsip-prinsip pelayanan yang ada itu membuat kita hari ini harus kuat Bapak Ibu. Nah, Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7.
Filipi pasal 2, kalau bacakan Bu Lucy. Kristus yang adalah raja atau presiden atau penguasa pemerintahan di kerajaan surga itu memberikan kita itu guide teladan kalau menjadi duta besar. Itu seperti saya. Ini luar biasa. Seorang bapak memberikan contoh kepada anak-anaknya bagaimana menjadi duta besar di tengah-tengah situasi kondisi kegelapan dan sebagainya. Kita harus seperti apa? Coba bacakan Bu Lucy. Filipi 2 Ayat 5 sampai 7. Filipi pasal 2 ayat 5 sampai 7. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ya, jadi Bapak Ibu, kita ini mencontoh, hanya mengcopy paste kehidupan Kristus di bumi ini supaya kita menjadi duta-duta besar seperti Kristus. Bagaimana caranya? Baca kitab Bapak Ibu, Matius sampai Markus, kisah Yesus melayani sesamanya, kisah Yesus menjadi manusia. Dia menangis, dia ketawa, dia sedih, dia bahkan menegur orang-orang yang melayani. Jadi Bapak Ibu, bagaimana caranya? Taruh perasaan kita, taruh pikiran kita, taruh kehidupan kita di dalam Kristus. Bagaimana caranya? Lakukanlah firman itu. Amin. That's the theory. Tapi kita harus melakukannya. Ya. Kita melakukannya di tengah-tengah pandemi. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana caranya? Melayani, mengasihi sesama. Ya. Kita harus lakukan, kita praktekkan. Saya percaya Tuhan tidak pernah kekurangan. Pernah baca Bapak Ibu? Tuhan tidak makan. Memang Tuhan itu haus. Ya, pernah dikatakan Tuhan haus, ingin minum. Ada pohon ara, ya. Ternyata pohon ara tidak berbuah. Ya. Saking jengkel sebagai manusia, Tuhan mengutuk pohon ara, ya. Untuk pohon ara bukan manusia, ya kan? Sampai sekarang. Nah, tetapi dalam kehidupannya Tuhan itu banyak kejutan. Amin Bapak Ibu. Ya. Berapa kali Tuhan membuat keajaiban. Ya. Air menjadi anggur. Amin. Apalagi 5 roti 2 ikan menjadi 5.000. 2 kali lagi Bapak Ibu. Ya. Apalagi Bapak Ibu? Jalan di atas air. Jalan di atas air. Apalagi membayar pajak. Ya. Bukan maunya Petrus gak ada uang Bapak Ibu. Mancing ikan. Nah, itu disuruh mancing, menjala ikan. Harusnya menjala ikan masa ada uang sih. Di dalamnya ikan itu ada koin. Bayar pajak Bapak Ibu. Luar biasa. Suddenly, tiba-tiba Tuhan itu bisa memberikan keajaiban bagi kita. Amin. Katakan keajaiban Tuhan terjadi setiap hari. Keajaiban Tuhan terjadi setiap hari. Sebab iman itu bukan hanya dimengerti, tapi iman itu harus diperkatakan berulang, dan berulang. Ya, cara menghalau kekhawatiran dan ketakutan hanya mengatakan firman itu berulang. Itu caranya Bapak. Kristus seperti itu. Kemudian prinsip pelayanan apa yang Tuhan mau? Ya, ditulis juga sama Filipi pasal 1 ayat 21. Ini prinsip pelayanan hamba. Coba bacakan prinsip. Ini prinsip saya juga. Jadi kita harus mengetahui prinsip sebagai hamba. Ya. Duta besar, tapi prinsipnya itu hamba, Bapak Ibu. Bukan duta besar, prinsipnya bos atau tuan, bukan. Coba bacakan Filipi 1 ayat 21. Filipi 1 ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup bagiku siapa? Kristus. Dan mati adalah Keuntungan. Amin. Ini dikatakan tadi sama Bu Gembala waktu ujian. Nggak takut mati. Kenapa? Buat teman-teman, buat rekan-rekan yang pelayanannya menjadi hamba, itu adalah prinsipnya hidup buat Kristus. Amin. Bukan untuk diri sendiri. No. Ya.
Kalau kita masih mikirkan kekhawatiran, kita nggak ada uang, kita nggak ada pekerjaan, kita nggak ada pendapatan, kita bingung membayar, kita bingung dan sebagainya, kita takut kehilangan, kita takut sakit, kita takut mati. Ini belum sampai menjadi seperti hamba. Amin. Hamba di sini bukan kasta rendah. Hamba yang maksud Tuhan itu bukanlah derajat seperti kita punya pembantu, perbudakan, bukan. Tapi hamba di sini itu seperti apa Bapak Ibu? Fungsinya melayani. Amin. Melayani sesuai apa? Sesuai Kristus. Amin. Tuhan gak mau melayani setan, Bapak Ibu. The devil, setan. Tuhan kalau berhadapan dengan manusia yang perlu dilayani, dia akan layani. Ya. Perlu dicuci kakinya, dicuci kakinya. Tapi Tuhan gak mau cuci kaki sembarangan. Dia mencuci kaki murid-muridnya, memberi teladan, kerendahan hati, humility. Sebab itu, barang siapa yang menjadi terkemuka, dia harus melayani. Barang siapa yang menjadi terdepan dan terbesar, dia harus melayani. Amin. Barang siapa menjadi besar di surga, dia harus menjadi hamba. Itu prinsip. Amin Bapak Ibu. Nah, saya akan bicara bahwa pelayanan itu tidak sama dengan panggilan. Ya. Misi kita ganti dengan pelayanan, sama. Tapi kalau panggilan nggak sama. Apa bedanya? Panggilan dengan pelayanan. Saya beritahu begini, kalau pelayanan itu bicara apa Bapak Ibu? Tempat. Bicara apa? Fungsi. Bicara apa? Talenta. Bicara apa? Karakter. Tapi kalau panggilan itu bicara apa? Jawatan. Ya. Duta besar itu panggilan atau pelayanan? Duta besar itu panggilan. Hamba itu pelayanan. Nanti Bapak Ibu bedakan. Kita ini dipanggil menjadi duta besar, fungsinya melayani. Seperti apa? Seperti hamba Kristus. Teladannya siapa? Tuhan Yesus. Sebab itu kita beda dengan orang dunia. Ada banyak gereja hari ini hamba Tuhan ya. Notabene sekarang ini di kota itu banyak yang bergeser alih pelayanan. Ya. Ada banyak kasus, ada banyak contoh. Ketika ini mulai kematian ini banyak yang mati kan sekarang ini jemaat Tuhan. Lah yang mati ini orang kaya, ya, yang mati ini orang kaya. Itu gembala turun Bapak Ibu. Wah, nggak diminta turun Bapak Ibu. Ya. Yang punya perusahaan besar begitu, udah pagi-pagi sekali datang, ya melayani, ya, waduh semuanya dilayani. Besoknya Bapak Ibu yang mati itu orang miskin, jemaatnya sendiri. Ditelepon oleh stafnya, halo, ya, aduh, gantian kamu yang layani itu di kampungnya aku Pak Raja, ya, yang mati itu ya, sekarang stafnya Bapak Ibu. Besoknya ada yang mati orang kaya lagi. Sudah saya sendiri aja. Haleluya. Bapak Ibu tahu, saya kasih gambaran seperti itu. Ini buah gambaran. Sebagai duta besar atau sebagai hamba. Dia ngomong aku duta besar loh Nat. Aku punya kerja besar, jemaatku besar. Ya, tapi Tuhan cari duta besar yang punya hati hamba. Amin. Amin. Jadi di gereja ini apapun kita bisa lakukan pelayanan. Kalau engkau hanya bisa pegang kolektor Bapak Ibu. Kalau engkau bisa melayani musik, layani musik. Ya. Saya ini bisa semuanya. Tapi bukan semuanya saya pegang Bapak Ibu. Ya. Amin Bapak Ibu. Apa yang nggak bisa, saya bisa. Ya. Bahasanya gini. Kalau Mbak Susi ini dikasih 3 talenta, saya punya 5 talenta. Ya. Nathan, kalau saya main drum, saya main drum. Wah, lihat Adi nih. Wah, Adi ini rasanya punya. Pernah les Adi? Pernah. Om. Nah sudah, saya serahkan ke Adi. Nah, enak saya pantau. Saya lihat gak ada main bass, saya main bass. Ya. Setelah main bass selesai,
Wah, saya lihat Leo, bisa gitar bisa, main. Lihat gak ada keyboard, ya. Pak Yusaknya lagi on the way di Jakarta, ya toh, mendadak begitu, ya. Sedangkan Pak Andreasnya lagi, ya mungkin ada acara di pasar gitu ya. Pak, nah kalau sing keyboard, saya main keyboard Bapak Ibu. Ya. Kalau ada yang kolektor, saya yang kolektor. Sampai ada yang kolektor, amin. Itu lingkungan gereja Bapak Ibu. Pada pelayanan itu nggak begitu, amin. Ya. Nggak ada dikotomi. Semua yang jadi pendeta, yang evangelis harus melayani. Karena kita ini lihat imam semua, amin. Tidak ada orang awam, tidak ada imam. Ya kalau zaman Imam Musa, yang melayani ibadah dan semuanya itu harus jawatan imam, keluarganya pendeta, yang lainnya nggak boleh. Sekarang tidak begitu, semua melayani karena semuanya duta besar, amin. Mau nggak duta besar? Punya hati hamba, kita mau upah surga, amin Bapak Ibu. Nah, itu istilahnya. Tidak ada dikotomi di pelayanan ini. Ya, semuanya bisa melayani, apapun layani. Ya, nggak ada singer, ya. Latihan singer Bapak Ibu ya. Kasihan kalau leadernya ini, apalagi leadernya kayak saya gini ya. Lagunya kadang hafal kadang enggak gitu. Istri saya itu bingung kalau saya ini waktu WL ya, karena memang saya banyak sisi di propetik ya tuh, di sisi penyampaian firman. Nah, kadang-kadang lagu itu mulai blank kata ya. Apalagi lagu baru tambah blank. Bu Ida ini enak ya. Kayak makanan gitu, lagu Bu Ida itu apal gitu ya. Ada screenshot itu, ada luar biasa itu Bu Ida. Ya. Nah, ada singer, gitu. Singernya membantu. Kalau solidernya nggak bisa, nggak hafal maksud saya. Tapi nggak hafal solidernya pastinya. Nah itu singer Bapak Ibu yang muda-muda nih mulai melayani, amin. Dari gereja melayani luar Bapak Ibu. Nah itulah istilah hamba. Sebab itu mari kita melayani, ya. Belum melayani jiwa-jiwa loh Bapak Ibu, ya. Amin. Repot melayani jiwa-jiwa. Melayani dalam gereja aja nggak mau, apalagi melayani jiwa-jiwa. Aduh Nat, aku kira repot, ya. Aku dewi kekurangan, ya. Terus aku dewi sakit. Bapak Ibu saya beritahu, kalau kita ini sakit dipakai Tuhan untuk mendoakan orang sakit kita sembuh nggak? Sembuh. Kalau kita nggak punya uang ini, tapi datang orang yang membutuhkan bantuan kita atas keuangan, kalau kita beri, pertanyaan kita diberi sama Tuhan nggak? Diberi. Amin. Hukum menabur menuai itu hukumnya Tuhan dan dunia satu. Tetapi hukumnya duta besar itulah hukumnya beda Bapak Ibu. Ya. Karena kita ini anaknya Tuhan, kita ini warga negaranya Tuhan, kita duta besarnya Tuhan. Dikasih Bapak Ibu. Amin. Lebih. Kalau Tuhan pelihara burung pipit, burung di udara, binatang semuanya, apa gitu orang pelihara anak-anaknya. Katakan amin. Saya panggil pemusik. Kita renungkan hari ini. Mari kita akan melayani, mencakup banyak jiwa di tengah-tengah kondisi seperti ini. Panen jiwa-jiwa Bapak Ibu. Ada jutaan, ada ribuan jiwa yang Tuhan mau kita sebagai duta besarnya Tuhan menjangkau mereka, mengadopsi mereka, membimbing mereka. Melayani ku ingin lebih lagi melayani, mengasihi, ku ingin lebih lagi. Jangan kendor Bapak Ibu, nah kita melayani Tuhan. Ku ingin lebih lagi melayani dan mengasihi. Katakan melayani, melayani, mengasihi. Ku ingin lebih lagi
kita untuk melayani beliau dalam ladangnya beliau hari ini. Kita punya pekerjaan besar hari ini. Dalam rencana Tuhan yang agung, di luar sana banyak jiwa-jiwa yang kita akan tuai. Dengan kondisi yang apapun, Tuhan ingin kita tetap melayani dan mengasihi jiwa-jiwa. Amin. Nah, kalau dia kekurangan apapun, kondisi kita sehat sakit apapun, kita tetap melayani Tuhan. Amin. Tuhan, apa aku berdoa? Timbulkan kasih mula-mula, timbulkan kasih mula-mula. Api yang menyala-nyala melayani Tuhan, dimanapun mereka berada, di sekolah mereka, di pekerjaan mereka, di rumah tangga mereka, di kampung mereka, di perumahan mereka, dimanapun mereka berada Tuhan. Biar jemaat Tuhan menjadi terang, jadi duta besar yang berhati hamba hari ini. Kobarkan api, melayani jiwa yang terhilang tersesat hari ini. setia sebagaimana firman-Nya saat ini. Kita akan masuki tahun lagi, yaitu tahun baru, dan tahun baru itu semuanya baru, dan saudara dipersiapkan mulai saat ini, yaitu berkat menjadi juta besar, tapi tidak sombong. Tahun 19 kita diberi berkat welas asih, mengasihi sesamanya manusia. Dan kalau kita bisa mengasihi sesama manusia seperti Tuhan Yesus, Tuhan Yesus tidak berdosa, tapi Dia mau menerima dosanya sedunia, diampuni yang rusak, diperbaiki yang tidak baik, ditambahkan baik, sehingga menjadi yang terbaik, yaitu menjadi anak-anak Allah seperti Dia. Amin. Nah, saat ini Dia mengaruniakan karunia juta besar, tapi saya ingatkan tetap welas asih. Mari Bapakku yang di surga, di dalam kasih-Mu yang luar biasa, tapi membawa kami lebih hari, lebih rendah hati, lebih kita setia, taat, bahkan delosor di bawah kaki-Mu Tuhan, menjadi keseknya dunia ini. Namun bakal besar wakasane, ada bahasanya, yaitu wani ngalah bakal luhur wakasane, yaitu juta besar itu luhur tinggi karena menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Lebih daripada itu,
engkau melihat kenyataan. Berkati jemaat-jemaatmu yang belum bisa hadir. Memang dalam keadaan Indonesia sedang coba, tapi akan diperbarui, dipulihkan kembali menjadi anak-anak Allah yang luar biasa lagi. Turunkan berkat kasih-Mu, yaitu berkat juta besar ini, wajahnya seperti wajah Kristus. Saudara, ibarat kacang tidak meninggalkan landarannya. Saudara, landarannya yaitu rejeknya untuk melandari kacang panjang. Sehingga apa yang dilakukan Yesus, saudara bisa melakukannya, bahkan disuruh melakukannya, mencoba. Minggu yang lalu ada pengurapan di sini. Itu harus dicoba. Ya, saya dengan Pak Elia di Manado, di mana di Makassar, itu mencoba kuasa Tuhan. Walaupun Pak pendek ini menjadi beninya, Tuhan berkati seluruhnya. Amin. Yaitu menjadi juta besar. Jangan sembrono hidupnya. Hati-hati dengan penuh kesabaran tadi. Was asih menyertai, bahkan minta kasih karunia yang luar biasa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Turut kiranya berkat ini, mari kita katakan, kita menandakan berkat kemuliaan Bapa yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turut antarmu kemuliaan yang besar dan tiada bandingannya. Pulanglah dengan berkat ini. Jadikan anak-anakmu juga menjadi juta-juta pun menjadi pengertiannya dalam rumah tanggamu. Menjadi bapak, calon bapak harus seperti bapakmu, yaitu tingkah laku yang terbaik dipakai, yang tidak baik dibuang. Dalam nama Yesus terima berkat ini dan pulanglah dengan sejahtera. Amin. Saudara jangan pulang dulu ya. Hari ini banyak yang berulang tahun ya, kita di bulan September.